dengan perwakilan dari 7 fraksi, termasuk Partai Amanat Nasional. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais menyempatkan mendatangi gedung DPR untuk memberikan dukungan. Panitia khusus atau Pansus Hak Angket untuk KPK terbentuk melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon Rabu 7 Juni 2017. Sebanyak 7 fraksi mengirimkan perwakilannya sebagai anggota Pansus, sedangkan 3 fraksi lainnya urung menempatkan anggotanya. Berdasarkan hasil pemilihan, maka politikus Golkar Agun Gunanjar Sudarsa didaulat sebagai Ketua Pansus untuk KPK. Karena ini mekanismenya musyawarah mufakat, kami mengusulkan wakil ketua yang lain itu dari Nasdem dan dari Hanura. Nah, setelah itu bergiliran lah fraksi-fraksi yang lain. Fraksi-fraksi yang lain disampaikan, termasuk juga dari Nasdem, gitu ya. Kami menerima usulan yang disampaikan oleh PDI, termasuk yang disampaikan oleh Golkar, dan kami juga menerima untuk mengambil posisi jabatan wakil ketua. Dari Hanura juga begitu. Pansus Hak Angket KPK menjadi menarik karena dukungan PAN yang semula mengklaim menolak penggunaan hak angket untuk KPK. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais bahkan sengaja menyambangi gedung parlemen untuk memberikan dukungan terhadap Pansus. Pesan saya pertama, kalau bisa KPK lembaganya dipertahankan. Nah, tapi nanti kalau kedua ternyata isi KPK nggak sewangi seperti ceritanya, banyak kebusukan, banyak pembusukan, nanti kita kaji ulang, ya. Karena saya merasa dari masa ke masa itu KPK hebat, ya, tapi semakin busuk. Kalau mengenai Bank Senturi dia nggak berani, Sumber Waras nggak berani, BLBI nggak berani, reklamasi nggak berani. Perubahan dukungan PAN terjadi pasca sidang tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang mengungkap aliran dana alat kesehatan 2005 ke sejumlah petinggi PAN, yakni Amin Rais dan Sutrisno Bahir. Amin yang sempat berupaya menemui pimpinan KPK untuk mengklarifikasi tudingan itu ditolak lembaga anti rasuah demi menjaga independensi KPK. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Ranita Rulia, Metro TV. Pemirsa, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais tengah menghadapi kasus transfer 600 juta rupiah terkait proyek alat kesehatan. Ya, hal ini terungkap dalam persidangan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Namun Amin Rais mengaku siap menghadapi kasus tersebut dan akan menghadap KPK. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais menggelar konferensi pers di kediamannya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi dana transfer 600 juta rupiah terkait proyek alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Amin Rais menjelaskan dana tersebut berasal dari Sutrisno Bahir sebagai bantuan operasional pada 2007 saat Amin tak lagi menjabat sebagai Ketua MPR RI. Amin Rais menyebut bersahabat dengan Sutrisno Bahir yang sering membantunya dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Namun mantan Ketua MPR ini mengaku tidak tahu sumber dana tersebut berasal dari dana proyek alat kesehatan. Pada waktu itu, Sutrisno Bahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Persahabatan saya dengan Sutrisno Bahir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Ris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bahir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Transfer uang ke Amin Rais terungkap saat Jaksa KPK Ali Fikri membacakan surat tuntutan 6 tahun penjara kepada Siti Fadila Supari dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu 31 Mei 2017. Mantan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diduga korupsi dalam pengadaan alat kesehatan.
Pengiriman uang dilakukan Yurida Adlani, Sekretaris Sutrisno Bachir Foundation sejak 2005 sampai 2007, sebanyak 6 kali dengan nominal 100 juta rupiah setiap kali kirim. Adapun Sutrisno Bachir kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Transfer dana ke rekening Amin Rais dilakukan pada 15 Januari 2007, 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007, dan 2 November 2007. Amin Rais berencana menemui pimpinan KPK Senin mendatang untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan 2 tokoh besar. Namun juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan permintaan pertemuan tersebut belum diterima KPK. Pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi-informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS dan nanti akan diterima di sana. Setelah diterima kita akan pelajari, kita akan telaah validitas dari informasi tersebut dan jika memang valid tentu kita akan teruskan lebih lanjut. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah ada di bagian pengaduan masyarakat. Febri menambahkan pimpinan KPK wajib menghindari pertemuan dengan pihak yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, KPK tidak berniat untuk bertemu dengan Amin Rais terkait dugaan uang Alkes mengalir ke tokoh reformasi itu. Dan untuk mengetahui alasan KPK tidak menemui Amin Rais, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Gerald yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Friendly, KPK menolak untuk bertemu dengan Amin Rais untuk membahas dugaan aliran dana Alkes. Apa alasan KPK? Ya, Yasi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima pernyataan ataupun surat permohonan resmi dari Amin Rais terkait keinginannya yang ingin bertemu dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan aliran dana kepada dirinya terkait pengadaan alat kesehatan. Tapi Febri Diansyah mengatakan dan juga memastikan bahwa pimpinan KPK tidak akan bertemu dengan Amin Rais. Dan alasannya adalah karena memang pimpinan KPK memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan juga independensinya untuk menangani kasus-kasus korupsi, apalagi memang Amin Rais ini disebutkan muncul namanya dalam persidangan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan yang melibatkan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang merupakan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Artinya ketika memang Amin Rais ini masih berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK, itu artinya pimpinan KPK akan menolak bertemu secara langsung dengan Amin Rais. Namun tadi Febri Diansyah mengatakan bahwa apabila memang Amin Rais memiliki informasi terkait adanya indikasi dugaan korupsi, maka ini dapat langsung diadukan kepada unit pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh KPK. Nantinya KPK akan mempelajari terlebih dahulu informasinya. Apabila informasinya valid, maka akan segera ditindaklanjuti. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari juru bicara KPK, Febri Diansyah. Perkara kita tahu sebelumnya dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan sejumlah peristiwa masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan di era sebelumnya. Nah, tentu saja pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi-informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS dan nanti akan diterima di sana. Setelah diterima kita akan pelajari, kita akan telaah validitas dari informasi tersebut dan jika memang valid tentu kita akan teruskan lebih lanjut. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah ada di bagian pengaduan masyarakat. Ya sih, terkait adanya terkait dengan adanya pemeriksaan atau penelusuran yang akan dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah tokoh dari
Partai Amanat Nasional seperti yang dikemukakan oleh Amin Rais ini memang masih belum disepakati oleh KPK apakah akan melakukan penelusuran, karena hingga saat ini KPK masih berfokus untuk melaksanakan ataupun memantau bagaimana persidangan kasus dugaan korupsi pada alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, karena nanti ketahui apabila dari fakta-fakta di persidangan akan dapat ditindaklanjuti apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menelusuri kasus-kasus ini. Yasi. Baik, terima kasih Friendly atas informasinya. Pemirsa, Friendly Sagala dan juru kamera Gerald yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.